Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Rahma dan Lola Yuli Asmara, akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Mergers, Acquisition, and Divestitures dari chapter 29. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dia Rahma. Yang pertama, bentuk-bentuk dasar dari akuisisi. Akuisisi mengikuti salah satu dari 3 bentuk dasar, yaitu merger dan konsolidasi, akuisisi saham, dan akuisisi aset. Merger atau konsolidasi, penggabungan atau merger, mengacu pada penyerapan satu perusahaan dengan yang lain. Perusahaan mempertahankan nama dan identitas dan memperoleh seluruh aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi. Konsolidasi, yaitu sama dengan merger kecuali bahwa sebuah perusahaan yang sama sekali baru dibuat. Contoh merger dasar, misalkan perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dalam merger. Selanjutnya, anggaplah para pemegang saham di perusahaan B diberikan satu saham dari saham perusahaan A dalam pertukaran untuk 2 saham perusahaan B. Dari sudut pandang hukum, para pemegang saham perusahaan A tidak langsung dipengaruhi oleh merger. Namun saham perusahaan B tidak ada lagi. Dalam konsolidasi, para pemegang saham perusahaan A dan perusahaan B menukar saham mereka untuk saham sebuah perusahaan baru, misalnya perusahaan C. Karena kesamaan antara merger dan konsolidasi, kami akan merujuk kedua jenis reorganisasi sebagai merger. Berikut adalah 2 poin penting tentang merger dan konsolidasi. Pertama, sebuah merger secara hukum bersifat langsung dan biayanya tidak sebanyak bentuk lain dari akuisisi. Ini menghindari perlunya mentransfer judul masing-masing aset dari perusahaan yang diperoleh untuk perusahaan mengakuisisi. Kedua, pemegang saham setiap perusahaan harus menyetujui merger. B. Akuisisi saham. Cara kedua untuk mendapatkan perusahaan lain adalah untuk membeli voting saham perusahaan dengan imbalan uang tunai, saham, atau surat berharga lainnya. Proses ini mungkin dimulai sebagai tawaran pribadi dari manajemen suatu perusahaan ke perusahaan lain. Di beberapa titik, penawaran tersebut dibawa langsung ke sebuah penjualan pemegang saham perusahaan, seringkali dilakukan oleh penawaran tender. Penawar tender adalah tawaran publik untuk membeli saham dari perusahaan target. Faktor-faktor berikut yang terlibat dalam memilih antara akuisisi saham dan merger. Pertama, dalam akuisisi saham, rapat pemegang saham tidak perlu diadakan dan suara tidak perlu dilakukan. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan penawar dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham perusahaan target melalui penawaran tender, melalui manajemen dan dewan direksi perusahaan target. Manajer target sering menolak akuisisi. Dalam kasus seperti itu, akuisisi saham menghindari manajemen perusahaan target. Perlawanan oleh manajemen perusahaan target sering membuat biaya perolehan saham lebih tinggi daripada biaya dengan merger. Seringkali minoritas pemegang saham akan bertahan dalam penawaran tender, dan dengan demikian perusahaan target tidak dapat sepenuhnya terpikat. Penyerapan penuh dari satu perusahaan oleh perusahaan lain membutuhkan merger. Banyak akuisisi saham dengan merger formal. C. Akuisisi aset. Salah satu perusahaan dapat memperoleh perusahaan lain dengan membeli semua asetnya. Perusahaan penjualan tidak selalu lenyap karena shell atau cangkangnya dapat dipertahankan. Maka dari itu, sebuah suara formal dari pemegang saham target diperlukan dalam akuisisi aset. Skema klasifikasi. Analisis keuangan biasanya mengklasifikasi akuisisi menjadi 3 jenis, yaitu
Pertama, akuisisi horizontal. Di sini, baik pengakuisisi maupun yang diakuisisi berada dalam industri yang sama. Misalnya, AT&T yang diusulkan mengakuisisi T-Mobile akan menjadi akuisisi horizontal. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal melibatkan perusahaan di berbagai langkah proses produksi. Misalnya, akuisisi operator kabel Comcast terhadap jaringan televisi NBC Universal pada tahun 2010 adalah akuisisi vertikal. Dan yang terakhir, akuisisi konglomerat. Perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi tidak berhubungan satu sama lain. Akuisisi konglomerat populer di arena teknologi. Misalnya pada tahun 2011, Google telah mengakuisisi lebih dari 140 perusahaan sejak tahun 2003. Catatan tentang takeover atau not about takeover. Takeover atau pengambil alihan adalah istilah umum dan tidak tepat mengacu pada transfer kontrol dari suatu perusahaan dari suatu kelompok pemegang saham lainnya. Sebuah perusahaan yang telah memutuskan untuk mengambil alih perusahaan lain biasanya disebut sebagai penawar. Menawarkan penawar untuk membayar tunai atau surat berharga untuk mendapatkan saham atau aset dari perusahaan lain. Jika tawaran itu diterima, target perusahaan akan menyerahkan kontrol atas saham atau aset kepada penawar dalam pertukaran untuk takeover, yaitu sahamnya, utang atau utang tunai atau uang tunai. Catatan tentang takeover lanjutan. Pengambil alihan dapat terjadi dengan akuisisi, konteks proksi, dan transaksi akun pribadi. Dengan demikian, pengambil alihan mencakup serangkaian kegiatan yang lebih luas dari akuisisi seperti yang digambarkan berikut. Sinergi. Sebagian besar pemikiran dapat disusun berdasarkan 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ada alasan rasional untuk merger? Ya, dengan kata lain sinergi. Yang kedua, dari mana magic force atau kekuatan sihir sinergi ini berasal? Peningkatan arus kas mencapai sebuah nilai. Kami mendefinisikan bahwa data CF sebagai perbedaan antara kasus kas pada tanggal T perusahaan gabungan dan jumlah arus kas dari dua perusahaan yang terpisah. Yang ketiga, bagaimana keuntungan sinergi ini dibagikan? Secara umum, perusahaan yang mengakuisisi membayar premi untuk perusahaan yang diakuisisi atau target. Dan yang keempat, apakah ada motif lain untuk merger selain sinergi? Iya, sinergi adalah sumber keuntungan bagi pemegang saham. Namun, manajer cenderung melihat potensi merger berbeda. Bahkan jika sinergi dari merger kurang dari premi yang dibayarkan ke target, manajer dari perusahaan mengakuisisi mungkin masih bermanfaat. Selanjutnya 29.3 sumber sinergi. Peningkatan pendapatan. Sebuah perusahaan gabungan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari dua perusahaan terpisah. Peningkatan pendapatan dapat berasal dari keuntungan pemasaran, yaitu keuntungan pemasaran sering diklaim bahwa karena peningkatan pemasaran, merger dan akuisisi dapat meningkatkan pendapatan operasi. Perbaikan dapat dilakukan dalam bidang-bidang berikut. Pertama, upaya pemrograman dan periklanan media yang tidak efektif. Yang kedua, jaringan distribusi yang lemah. Dan yang ketiga, bauran produk tidak seimbang. Selanjutnya, manfaat strategis. Beberapa akuisisi menjanjikan manfaat strategis yang lebih mirip pilihan daripada peluang investasi standar. Misalnya,
Bayangkan bahwa sebuah perusahaan mesin jahit mengakuisisi sebuah perusahaan komputer. Perusahaan akan berada di posisi yang baik jika kemajuan teknologi memungkinkan mesin jahit berbasis komputer di masa depan. Dan peningkatan pendapatan yang terakhir yaitu kekuatan pasar. Kekuatan pasar atau monopoli yaitu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain untuk mengurangi persaingan. Jika demikian, harga dapat dinaikkan dan dapat menghasilkan keuntungan monopoli. Namun, merger yang mengurangi persaingan tidak menguntungkan masyarakat, dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau Komisi Perdagangan Federal dapat menentang. Pengurangan biaya. Sebuah perusahaan gabungan dapat beroperasi lebih efisien dari dua perusahaan terpisah. Misalnya ketika Bank of Amerika setuju untuk mengakuisisi Security Pacific, biaya yang lebih rendah disebut-sebut sebagai alasan utama. Keuntungan pajak. Pengurangan pajak dapat menjadi insentif kuat untuk beberapa akuisisi. Penurunan ini bisa berasal dari penggunaan kerugian pajak, penggunaan kapasitas hutang yang tidak terpakai, dan penggunaan dana surplus. Sebuah merger dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan cara berikut. Pertama, economy of scale. Skala ekonomis berarti bahwa biaya rata-rata produksi turun ketika tingkat produksi meningkat. Ekonomi integrasi vertikal. Ekonomi operasi dapat diperoleh dari kombinasi vertikal maupun dari kombinasi horizontal. Tujuan utama dari akuisisi vertikal adalah untuk membuat koordinasi terkait kegiatan operasi lebih mudah. Yang ketiga, transfer teknologi. Transfer teknologi adalah alasan lain untuk merger. Misalnya, produsen mobil mungkin juga mengakuisisi sebuah perusahaan pesawat terbang jika teknologi kedirgantaraan dapat meningkatkan kualitas otomotif. Yang keempat, sumber pelengkap. Beberapa perusahaan mengakuisisi perusahaan yang lain untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Misalnya, toko peralatan ski yang bergabung dengan toko peralatan tenis akan memuluskan penjualan selama musim dingin dan musim panas, sehingga memanfaatkan kapasitas toko yang lebih baik. Yang kelima, penghapusan manajemen yang tidak efisien. Sebuah perusahaan dalam manajemen sering dapat meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa manajer membelanjakan uang terlalu banyak untuk proyek-proyek tambahan dan peliharaan, membuatnya siap untuk diambil alih. Misalnya pembelian leverage RJR Nabisco dilembagakan terutama untuk menggantikan perilaku boros CEO Ross Johnson, atau manajer yang menjabat mungkin tidak memahami perubahan kondisi pasar atau teknologi baru, sehingga menyulitkan mereka untuk meninggalkan strategi lama. Meskipun dewan direksi harus mengganti manajer ini, dewan direksi seringkali tidak dapat bertindak secara independen. Dengan demikian, merger mungkin diperlukan untuk melakukan penggantian yang diperlukan. Selanjutnya, keuntungan pajak. Pengurangan pajak dapat menjadi insentif kuat untuk beberapa akuisisi. Penurunan ini bisa berasal dari: pertama, penggunaan kerugian pajak, yaitu perusahaan dengan divisi yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan akan memiliki tagihan pajak yang rendah karena kerugian dalam satu divisi mengimbangi pendapat yang lain. Namun, jika kedua divisi tersebut adalah perusahaan yang terpisah, perusahaan akan menguntungkan tidak akan dapat menggunakan kerugian dari yang tidak menguntungkan untuk mengimbangi pendapatannya. Dengan demikian, dalam keadaan yang tepat, merger dapat menurunkan pajak. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan kapasitas utang tidak terpakai. Utang menghasilkan perisai pajak. Jika utang naik setelah merger, pajak akan jatuh. Artinya, hanya karena pembayaran bunga lebih besar setelah merger, tagihan pajak dari perusahaan gabungan harus kurang dari jumlah tagihan pajak dari dua perusahaan terpisah sebelum merger. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas hutang dari merger dapat mengurangi pajak.
Dan yang terakhir, penggunaan dana surplus. Suatu kekhasan lain dalam undang-undang perpajakan melibatkan dana surplus. Pertimbangan perusahaan yang memiliki arus kas bebas atau free cash flow, artinya arus kas tersedia setelah pembayaran semua pajak dan setelah semua proyek nilai sekarang bersih positif telah didanai. Dua efek samping keuangan dari akuisisi. Pertumbuhan laba. Akuisisi dapat menciptakan tampilan pertumbuhan pendapatan, mungkin menipu investasi untuk berpikir bahwa perusahaan bernilai lebih dari yang sebenarnya. Mari kita pertimbangkan dua perusahaan, Sumber Daya Global Ltd dan perusahaan daerah sebagaimana digambarkan dalam dua kolom dari tabel 29.2. Seperti dapat dilihat, laba per saham adalah $1 untuk kedua perusahaan. Namun Global menjual seharga $25 per saham, menyiratkan rasio harga pendapatan atau PE dari 25 yaitu $25 per $1. Sebaliknya, Regional dijual seharga $10, menyiratkan rasio PE sebesar 10. Ini berarti bahwa seorang investor di Global membayar $25 untuk mendapatkan $1 dalam pendapatan. Sedangkan investor Regional menerima pendapatan $1 yang sama hanya dengan investasi $10. Apakah investor mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari Regional? Belum tentu. Mungkin penghasilan Global diharapkan tumbuh lebih cepat dari pendapatan Regional. Jika ini masalahnya, seorang investor di Global akan mengharapkan untuk menerima pendapatan tinggi di tahun-tahun mendatang, menebus penghasilan rendah dalam jangka pendek. Penentu utama perusahaan rasio P/E adalah ekspektasi pasar akan tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Diversifikasi sering disebut sebagai manfaat dari satu perusahaan mengakuisisi yang lain. Namun, kami berpendapat bahwa diversifikasi dengan sendirinya mungkin tidak menghasilkan peningkatan nilai. Untuk melihat ini, ingat bahwa bagian dari variabilitas pengembalian bisnis dapat dikaitkan untuk apa yang khusus untuk bisnis dan disebut rasio tidak sistematis. Diversifikasi dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan pengakuisisi hanya jika satu dari tiga hal ini adalah benar. Yang pertama, diversifikasi mengurangi variabilitas tidak sistematis dengan biaya lebih rendah daripada penyesuaian investor dengan portofolio pribadi. Ini sepertinya sangat tidak mungkin. Yang kedua, diversifikasi mengurangi risiko dan dengan demikian meningkatkan kapasitas utang. Kemungkinan ini disebut sebelumnya dalam bab ini. Yang ketiga, alokasi modal atau tenaga kerja internal lebih baik untuk perusahaan yang diversifikasi daripada yang seharusnya benar sebaliknya. Selanjutnya 29.5, sebuah biaya untuk para pemegang saham dari pengurangan risiko. Di bagian ini kita memeriksa produk sampingan dari akuisisi yang seharusnya benar-benar menghancurkan nilai, setidaknya dari sudut pandang pemegang saham. Seperti yang akan kita lihat, merger meningkatkan keamanan obligasi. Meningkatkan nilai obligasi ini ada menyakiti pemegang saham. Kasus dasar. Pertimbangkan contoh di mana perusahaan A mengakuisisi perusahaan B. Panel 1 dari tabel 29.3 menunjukkan jaring nilai sekarang dari perusahaan A dan perusahaan B sebelum merger di dua negara yang memungkinkan dari ekonomi. Karena probabilitas masing-masing negara adalah 0,50, nilai pasar masing-masing perusahaan adalah rata-rata nilai di dua negara. Misalnya, nilai pasar perusahaan A adalah 0,5 dikali $80 ditambah 0,5 dikali $20,
menghasilkan $50. Sekarang, bayangkan bahwa merger kedua perusahaan tidak menghasilkan sinergi. Gabungan perusahaan AB akan memiliki nilai pasar yaitu $75 yang didapat dari $50 ditambah $25. Jumlah dari nilai perusahaan A dan perusahaan B. Lebih jauh, bayangkan bahwa pemegang saham perusahaan B menerima stok dalam AB sama dengan nilai pasar perusahaan B yang berdiri sendiri dari $25. Dengan kata lain, perusahaan B tidak menerima premium karena nilai AB adalah $75. Pemegang saham perusahaan A memiliki nilai $50 yang berasal dari setelah merger persis seperti apa yang mereka miliki sebelum merger. Dengan demikian, pemegang saham dari kedua perusahaan A dan B tidak berpengaruh terhadap merger. Kedua perusahaan memiliki hutang. Atau bayangkan bahwa perusahaan A memiliki hutang dengan nilai nominal $30 dalam struktur modalnya, seperti yang ditunjukkan pada panel 2 dalam tabel 29.3. Tanpa merger, perusahaan A akan default pada hutangnya di stage 2 karena nilai perusahaan A di negara ini adalah $20 kurang dari nilai nominal hutang $30. Akibatnya, perusahaan A tidak dapat membayar nilai penuh klaim hutang. Pemegang obligasi hanya menerima $20 di negara bagian ini. Kreditor mengambil kemungkinan gagal bayar, menilai hutang sebesar $25. Hutang perusahaan B memiliki nilai nominal $15. Perusahaan B akan default di stage 1 karena nilai perusahaan di negara ini adalah $10 kurang dari nilai nominal hutang yaitu $15. Nilai hutang pada perusahaan B adalah $12,50. Oleh karena itu, jumlah nilai hutang perusahaan A dan nilai hutang perusahaan B adalah $37,50. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi setelah merger. Perusahaan AB bernilai $90 di stage 1 dan nilai hutang di perusahaan gabungan adalah $45. Karena nilai perusahaan lebih besar daripada $45 di kedua negara, pemegang obligasi selalu dibayar penuh. Jadi nilai hutang adalah nilai nominalnya, yaitu $45. Nilai ini adalah $7,50 lebih besar dari nilai dua hutang sebelum merger. Yang baru saja kami temukan adalah $37,50. Oleh karena itu, merger menguntungkan pemegang obligasi. Ketika salah satu divisi dari perusahaan gabungan gagal, kreditor dapat dibayar dari keuntungan divisi lain. Ini saling menjamin yang mana disebut efek coinsurance, membuat hutang lebih berisiko dan lebih berharga daripada sebelumnya. Tidak ada manfaat bersih bagi perusahaan secara keseluruhan. Pemegang obligasi memperoleh efek coinsurance dan pemegang saham kehilangan efek coinsurance. Beberapa kesimpulan umum muncul dari analisis sebelumnya. Pertama, merger biasanya membantu pemegang obligasi. Ukuran keuntungan bagi pemegang obligasi tergantung pada pengurangan probabilitas kebangkrutan setelah kombinasi. Semakin sedikit risiko perusahaan gabungan, semakin besar keuntungan bagi pemegang obligasi. Pemegang saham dirugikan oleh jumlah yang diperoleh pemegang obligasi. Dan yang terakhir, kesimpulan 2 berlaku untuk merger tanpa sinergi. Dalam praktiknya, banyak hal bergantung pada ukuran sinergi. Cara pemegang saham dapat mengurangi kerugian yang berasal dari coinsurance effect. Coinsurance effect meningkatkan nilai pemegang obligasi dan menurunkan nilai pemegang saham. Namun, setidaknya ada 2 cara di mana pemegang saham dapat mengurangi atau menghilangkan efek coinsurance. Pertama, pemegang saham perusahaan A bisa menghentikan hutangnya sebelum tanggal pengumuman merger dan menerbitkan kembali jumlah hutang yang sama setelah merger. Alternatif kedua adalah mengeluarkan lebih banyak hutang setelah merger.
Selanjutnya 29.6 NPV dari merger. Perusahaan biasanya menggunakan analisis NPV ketika melakukan akuisisi. Analisisnya relatif langsung ketika pertimbangannya adalah uang tunai. Analisisnya menjadi lebih kompleks ketika pertimbangannya adalah stok tunai. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B memiliki nilai sebagai entitas yang terpisah sebesar $500 dan $100, masing-masing secara aktif. Keduanya adalah perusahaan alekuitas. Jika perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, perusahaan yang digabungkan akan memiliki nilai gabungan sebesar $700 karena terdapat sinergi sebesar $100. Dewan perusahaan B telah mengidentifikasi bahwa ia akan menjual perusahaan B jika ditawarkan sebesar $150 secara tunai. Haruskah perusahaan A mengakuisisi perusahaan B? Dengan asumsi bahwa perusahaan A membiayai akuisisi dari laba ditahannya sendiri. Nilainya setelah diakuisisi adalah sebagai berikut, yaitu nilai perusahaan gabungan dikurang tunai dibayar sebesar $700 dikurang $150, menghasilkan $550. Karena perusahaan A bernilai $500 sebelum akuisisi, NPV untuk saham perusahaan A pemegang saham adalah $50, yaitu didapat dari $550 dikurang $500. Dengan asumsi ada 25 saham di perusahaan A, masing-masing saham perusahaan bernilai $20 sebelum merger dan $22 setelah merger. Perhitungan ini ditampilkan di kolom pertama pada 3 tabel 29.4. Melihat kenaikan harga saham, kami menyimpulkan bahwa perusahaan A harus melakukan akuisisi. Saham biasa. Tentu saja perusahaan A dapat membeli perusahaan B dengan saham biasa dan bukannya uang tunai. Untuk menangani skenario ini, kami perlu tahu bahwa banyak saham beredar di perusahaan B. Kami berasumsi bahwa ada 10 saham beredar. Misalkan perusahaan A menukar 7,5 sahamnya dengan seluruh 10 saham perusahaan B. Kami sebut ini rasio pertukaran 0,75 banding 1. Nilai setiap saham dari saham perusahaan A sebelum diakuisisi adalah $20. Karena 7,05 dikali $20 sama dengan $150. Pertukaran ini tampaknya menjadi setara dengan membeli perusahaan B secara tunai sebesar $150. Ini tidak benar. Biaya sebenarnya untuk perusahaan A lebih besar dari $150. Untuk melihat ini, perhatikan bahwa perusahaan A memiliki $32,5, yaitu dari 25 ditambah 7,05 saham yang beredar setelah merger. Shareholders perusahaan B memiliki 23% dari perusahaan gabungan. Kepemilikan mereka dihargai sebesar $161. Karena pemegang saham ini menerima saham di perusahaan A senilai $161, biaya merger kepada pemegang saham perusahaan A harus sebesar $161, bukannya $150. Baik, saya Lola Yuli Asmara akan melanjutkan presentasi mengenai persahabatan versus pengambil alihan bermusuhan. Merger umumnya diprakarsai oleh mengakuisisi, bukan diperoleh dari perusahaan. Dengan demikian, perusahaan pengakuisisi harus memutuskan untuk membeli perusahaan lain. Maka perusahaan ini harus memilih taktik untuk menyelenggarakan merger, menentukan harga tertinggi, dan bersedia untuk membayarnya. Menetapkan harga penawaran awal dan kontak dengan membuat perusahaan target. Seringkali CEO dari perusahaan memperoleh hanya menyebutkan bahwa dari target untuk mengusulkan merger. Harusnya harga target ini menjadi reseptif, maka merger akan terjadi. Jadi tentu saja
banyak penemuan dari negosiasi harga ini, syarat pembayaran, dan parameter lainnya. Akuisisi umumnya memerlukan persetujuan Dewan Direksi. Akuisisi yang hasilnya dengan cara ini dipandang sebagai akuisisi yang ramah. Namun tidak semua akuisisi itu ramah. Manajemen target mungkin menolak merger. Dalam hal ini, pengakuisisi harus memutuskan untuk mengejar merger. Menghadapi perlawanan, pengakuisisi mungkin mulai dengan membeli beberapa saham target secara rahasia. William X pada tahun 1968 mensyaratkan bahwa file pengakuisisi jadwal 13D dengan Executive and Exchange Commission atau SEC dalam waktu 10 hari mendapatkan 5% dari pemegang saham target. Ini maksudnya yaitu pengakuisisi harus memberikan informasi rinci termasuk posisi dalam target, jadwal lainnya. Kerahasiaan ini merupakan keadaan pengakuisisi keseharusan bahwa pihaknya berencana untuk mengakuisisi target. Harga saham target mungkin akan naik setelah pengajuan dengan harga saham baru yang mencerminkan kemungkinan bahwa target akan dibeli pada harga premium. Jadi, seringkali membuat sebagian dari 10 hari menjadi terlambat dan membeli saham sebanyak mungkin pada harga prevailing harga selama periode itu. Pengakuisisi dapat terus membeli saham di pasar terbuka. Akuisisi tidak mungkin effectuated dengan cara ini. Sebaliknya, perusahaan pengakuisisi di beberapa titik untuk membuat tawaran langsung ke pemegang saham dengan harga premium di atas harga pasar saat ini. Penawaran tender dapat menentukan bahwa pengakuisisian akan membeli seluruh saham yang ditenderkan. Dan atau mungkin menyatakan bahwa perusahaan pengakuisisi akan membeli seluruh saham sampai dengan 50% dari jumlah saham yang beredar. Jika lebih saham yang ditenderkan, pro-rating akan terjadi. Sebagai contohnya yaitu seluruh saham yang ditenderkan, setiap pemegang saham akan diizinkan untuk menjual satu saham untuk setiap 2 saham yang ditawarkan. Pengakuisisi juga dapat mengatakan bahwa akan menerima saham yang ditawarkan hanya jika jumlahnya minimum dari saham yang telah ditenderkan. Menurut Undang-Undang Williams, penawaran tender ini harus diadakan terbuka untuk setidaknya selama 20 hari. Dalam penawaran tender ini ada penundaan dalam memberikan target waktu untuk merespon. Misalnya yaitu target mungkin ingin memberitahu pemegang saham yang tidak memiliki tender saham. Hal itu dapat melepaskan pernyataan kepada pers mengkritik tawaran tersebut. Dan target juga dapat mendorong perusahaan lain untuk memasuki proses penawaran. Di beberapa titik, penawaran tender berakhir pada saat pengakuisisi mengetahui bahwa banyak saham yang telah ditenderkan. Sebuah penawaran tender bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kontrol dari permusuhan target atau pengakuisisi target yang dapat terus membeli lebih banyak saham di pasar terbuka sampai kontrol itu tercapai. Kontrol di sini adalah istilah yang mungkin pemegang saham berpikir sebagai kontrol dari Dewan Direksi. Pemegang saham memilih anggota dewan
yang bergiliran menunjuk manajer. Jika pengakuisisi menerima cukup saham untuk memilih mayoritas anggota dewannya, para anggota dapat menunjuk manajer yang ingin mengakuisisi. Dan kontrol yang efektif sering dapat dicapai dengan mayoritas. Selama beberapa anggota yang asli bersuara dengan pengakuisisian tersebut, dan beberapa anggota dewan baru dapat memperoleh pengakuisisi dengan mayoritas yang bekerja. Selanjutnya yaitu taktik defensif. Target manajer perusahaan sering menolak upaya pengambil alihan. Tindakan untuk mengalahkan pengambil alihan ini mungkin menguntungkan pemegang saham sasaran jika perusahaan penawaran menimbulkan harga penawaran atau perusahaan lain membuat tawaran. Jadi artinya manajer sasaran mungkin melawan pengambil alihan untuk melestarikan pekerjaan mereka, dan mungkin menolak manajemen sekaligus meningkatkan kebijakan perusahaan tersebut. Dan pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan dalam beberapa kasus ini, bahkan jika pengambil alihan ini gagal. Dalam taktik defensif ada beberapa yang pertama yaitu menghalangi pengambil alihan sebelum menjadi diputar. Charter piagam perusahaan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur perusahaan. Di antara ketentuan lainnya yaitu piagam menetapkan kondisi yang memungkinkan pengambil alihan. Ada dua di sini, yaitu pertama papan baris, yaitu dalam sebuah papan unclassified, direksi pemegang saham memilih semuanya. Jadi direktur setiap tahun mengklasifikasikan atau papan baris hanya sebagian kecil dari papan terpilih setiap tahunnya dengan syarat berjalan selama beberapa tahun. Misalnya yaitu sepertiga dari papan mungkin berdiri untuk pemilihan setiap tahunnya dengan syarat berjalan selama 3 tahun. Dan papan baris ini akan meningkatkan waktu pengakuisisian dan perlu mendapatkan mayoritas kursi dari papan yang ditulis tersebut. Jadi perusahaan pengakuisisi mungkin tidak dapat merubah manajemen secepat yang dia inginkan. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa papan diklasifikasikan ini belum tentu efektif karena direksi yang lama masih sering memilih untuk pengakuisisian, dan penggunaan papan diklasifikasikan ini telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya itu pada tahun 2005 sekitar 53% dari perusahaan S dan P 500 memiliki papan diklasifikasikan, dan persentasenya ini turun menjadi sekitar 28% pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu ketentuan super majority, yaitu charter perusahaan menentukan presentasi voting. Jadi saham yang diperlukan untuk menyetujui transaksi ini penting, seperti merger contohnya itu merger. Satu ketentuan super majority ini adalah sarana piagam yang persentasenya di atas 50%. 2/3 mayoritas yang umumnya jumlahnya bisa jauh lebih tinggi. Yang jauh lebih tinggi. Jadi super majority ini jelas meningkatkan kesulitan akuisisi dalam menghadapi manajemen bermusuhan. Banyak charter dengan ketentuan super majority memiliki apa dikenal sebagai menitipkan klausul. Klausul ini memastikan bahwa menghalangi penyediaan harga
penyediaan pengambil alihan. Selanjutnya ada istilah emas parasut. Istilah ini mengacu pada paket pesangon murah hati yang diberikan kepada manajemen dalam hal pengambil alihan. Argumen ini menyatakan bahwa parasut emas akan menghalangi pengambil alihan dengan menaikkan biaya akuisisi. Namun, beberapa pihak berwenang menunjukkan bahwa efek pencegahan berkemungkinan menjadi penting karena paket pesangon ini. Bahkan karena paket pesangon ini yang murah hati, mungkin sebagian kecil dari biaya pengakuisisian perusahaan, dan beberapa pihak berpendapat bahwa parasut emas ini sebenarnya meningkatkan probabilitas pengambil alihan. Jadi maksudnya di sini yaitu bahwa manajemen memiliki kecenderungan alami untuk menolak pengambil alihan karena kemungkinan kehilangan pekerjaan. Jadi sebuah paket pesangon ini memiliki besar kemungkinan untuk pengambil alihan dan mengurangi kecenderungan manajemen untuk menolak. Selanjutnya yaitu istilah pil racun, yaitu taktik defensif canggih dari Martin Lipton, seorang pengacara New York yang terkenal yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Sejak itu sejumlah varian telah muncul sehingga tidak ada definisi tunggal pil racun ini. Misalnya pada tahun 2010 J.C. Penney diberlakukan pil racun ini untuk menangkal akuisisi potensial. Jadi pil racun ini maksudnya itu diperoleh lagi dari perusahaan lain dari 10% perusahaan Pini. Selanjutnya contohnya itu misalnya sebuah perusahaan manajemen memperoleh 16,5% dari saham perusahaan dan Vornado Realty Trust memperoleh 9,9%. Selanjutnya yaitu menghalangi pengambil alihan setelah perusahaan diputar. Di sini ada istilah Greenmelt dan perjanjian standstill. Manajer dapat mengatur pembelian kembali yang ditargetkan untuk mencegah upaya pengambil alihan. Jadi dalam ditargetkan pembelian kembali. Jadi sebuah perusahaan membeli kembali saham sendiri dari penawaran potensial, biasanya pada premi yang cukup besar, dengan ketentuan bahwa janji-janji penjual untuk tidak mengakuisisi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kritik dari pembayar ini disebutkan dengan istilah green mile. Sedangkan perjanjian standstill ini itu terjadi ketika mengakuisisi dan adanya biaya dan setuju untuk membatasi kepemilikan saham yang ditargetkan sebagai bagian dari perjanjian pengakuisisian ini. Jadi pengakuisisi sering berjanji untuk menawarkan harga target penolakan pertama dalam hal mengakuisisi dan menjual saham. Janji ini mencegah blok saham jatuh ke tangan pengakuisisi worldwide lainnya. Selanjutnya yaitu istilah dari White Knight dan Putih Square. Sebuah perusahaan menghadapi tawaran merger tidak ramah, mungkin mengatur untuk diakuisisi oleh pelamar yang ramah. Maka istilah White Knight ini disebutlah
Ksatria putih. Jadi Ksatria putih ini mungkin disukai oleh banyak orang karena bersedia membayar harga pembelian yang lebih tinggi, atau mungkin berjanji untuk tidak memberhentikan karyawan, manajer API, atau menjual off divisinya. Manajemen bukannya mungkin ingin menghindari akuisisi sama sekali, tetapi ada pihak ketiga yang disebutkan sebagai pengawal putih. Mungkin diundang untuk membuat investasi yang disignifikansikan dalam perusahaan di bawah kondisi yang memilih dengan manajemen yang tidak membeli saham tambahan. Ksatria putih ini sering disebut dapat meningkatkan jumlah yang dibayarkan kepada perusahaan target. Selanjutnya yaitu rekapitalisasi dan pembelian kembali. Manajemen target akan sering menemui permasalahan utang untuk membayar dividen transaksi yang disebut dengan rekapitalisasi leverage. Jadi pembelian kembali ini di mana utang dikeluarkan untuk membeli saham kembali. Jadi ada dua transaksi untuk menangkis pengambil alihan dalam sejumlah cara. Yang pertama yaitu jika harga saham naik, mungkin karena perisai pajak meningkat dari hutang yang lebih besar. Kenaikan harga saham ini membuat akuisisi kurang menarik bagi penawarnya. Namun, harga akan naik hanya jika tingkat utang perusahaan sebelum direkapitalisasi di bawah optimal, sehingga rekapitalisasi leverage tidak dianjurkan untuk setiap sasaran. Jadi konsultan menunjukkan bahwa perusahaan dengan utang yang rendah tetapi dengan arus kas yang stabil adalah kandidat ideal untuk direkap. Alasan yang kedua yaitu sebagian dari rekapitalisasi ini menjadikan manajemen dapat menerbitkan surat berharga baru dan memberikan manajemen peluang yang besar. Selanjutnya yaitu exclusive self tender. Exclusive self tender ini yaitu kebalikan dari pembelian kembali yang ditargetkan. Jadi, di sini perusahaan membuat penawaran tender untuk jumlah tertentu saham sendiri, sementara tidak termasuk pemegang saham yang ditargetkan. Jadi, dalam beberapa kasus yang terkenal, misalnya Unocal, perusahaan minyak terintegrasi besar, membuat penawaran tender untuk 29% sahamnya, sementara tidak termasuk pemegang saham terbesar. Jadi Unocal ini ditenderkan sebesar 72% per saham, dan hasilnya yaitu $16 atas harga pasar yang berlaku. Dan ini dirancang untuk mengalahkan pengambil alihan perusahaan Mesa dari Unocal dengan mentransfer kekayaan dari Mesa ke pemegang saham lainnya dari perusahaan Mesa ke perusahaan Unocal. Selanjutnya itu aset restrukturisasi. Jadi selain struktur modal yang mengubah perusahaan mungkin menjual aset yang ada atau membeli aset yang baru untuk menghindari pengambilan alihan. Target ini umumnya menjual aset dengan dua alasan. Alasan yang pertama yaitu sebuah perusahaan sasaran mungkin telah mengumpulkan semua aset-asetnya
dalam baris yang berbeda dari bisnisnya. Jadi asetnya itu bercampur dengan berbagai segmen pasar yang buruk. Jadi nilai ini mungkin ditingkatkan dengan menempatkan divisi ini menjadi perusahaan terpisah dan sering menekankan konsep fokus perusahaan. Jadi perusahaan berfungsi terbaik, berfokus kepada beberapa bisnis yang benar-benar mengetahui kenaikan harga saham tersebut divestasikan akan mengurangi daya tarik target untuk para peserta lelang. Alasan kedua yaitu bahwa penawar mungkin tertarik dalam divisi khusus ini dari target. Jadi target dapat mengurangi minat penawar dengan menjual divisi lain. Divisi ini, meskipun strategi mungkin menangkis merger, dapat menyakiti pemegang saham target jika pembagian dari bernilai lebih ke target yang daripada pembeli divisi. Dan pihak berwenang sering membicarakan tentang penjualan dari permata mahkota atau mengejar kehangusan kebijakan bumi. Selanjutnya yaitu apakah merger tambahan nilai? Sinergi telah terjadi jika nilai perusahaan gabungan setelah merger lebih besar dari jumlah dari nilai perusahaan memperoleh dan nilai perusahaan diperoleh sebelum merger. Di sini terdapat tabel bahwa dapat dijelaskan ini adalah figur 29.3 mengenai pengembalian untuk peserta. Jadi di sini dapat dilihat bahwa investor ingin memisahkan penawar dari target. Terdapat di kolom 3 dan 4. Kolom 3 dan 4 memberikan hasil untuk mengakuisisi perusahaan saja, sedangkan ketiga kolom menunjukkan bahwa presentasinya tidak normal. Nah, pengembalian untuk penawar telah positif untuk periode sampai seluruhnya, dan untuk masing-masing sub periode individu hasil yang serupa dengan yang dilakukan penawar dengan target yang digabungkan. Di kolom keempat menunjukkan kerugian dolar agregat yang menunjukkan bahwa merger lebih besar melakukan keburukan daripada pola waktu dari kerugian dolar agregat untuk penawar yang disajikan di gambar 293 ini. Jadi sekali lagi kerugian lebih besar terjadi pada tahun 1998 sampai 2001 dengan kerugian terbesar pada tahun 2000. Jadi pada tabel atau gambar 293 ini mendorong untuk mengakuisisi atau tidak. Jadi ada bukti-bukti yang dilihatkan bisa berfokus pada di kolom 3 yang memungkinkan untuk meningkatkan pengakuisisian, dan di kolom 4 memberikan lebih memilih untuk jeda. Selanjutnya yaitu target perusahaan. Jadi bukti hanya disajikan untuk kedua entitas gabungan dan penawar saja. Jadi bukti ini untuk target jernih. Akuisisi memanfaatkan pemegang saham target.
pertimbangan grafik berikut yaitu menunjukkan merger median premium periode lebih berbeda di Amerika Serikat. Dapat dilihat yaitu premi adalah perbedaan antara harga akuisisi per saham dan harga saham sebelum akuisisi target, dibagi dengan harga saham pra akuisisi target. Rata-rata premium cukup tinggi untuk periode sampel keseluruhan dan untuk berbagai subsampel. Misalnya saham sasaran menjual $100 per saham sebelum akuisisi, yang kemudian diakuisisi sebesar $142,1 per saham yang menghasilkan premium 42,1%. Maka dapat dijelaskan bahwa pemegang saham setiap perusahaan perdagangan di $100 akan sangat senang untuk dapat menjual kepemilikan mereka di harga $142,1 per saham. Selanjutnya yaitu merger versus ekuitas. Dalam teori, pemegang saham membayar gaji manajer. Jadi, kita mungkin berpikir bahwa manajer akan melihat hal-hal dari sudut pemegang saham saja. Namun penting untuk menyadari bahwa pemegang saham individu memiliki sedikit pengaruh dengan manajer. Misalnya, pemegang saham yang khas hanya tidak dalam posisi untuk mengangkat telepon dan memberikan manajer sepotong pikirannya. Memang benar bahwa pemegang saham memilih dewan direksi. Namun, yang memonitor manajer ini adalah seorang direktur yang terpilih untuk memiliki sedikit kontak dengan pemegang saham individu. Dengan demikian, bahwa wajar untuk bertanya apakah manajer harus bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Pertanyaan ini intinya adalah terdapat dalam teori agensi. Teori keagan ini mungkin juga menjelaskan mengapa kegagalan merger terbesar memiliki yang dimiliki terlibat dalam perusahaan besar. Jadi ada peneliti berpendapat bahwa manajer kurang bekerja keras, dibayar lebih, namun membuat keputusan bisnis yang lebih buruk daripada mereka yang jika pemegang sahamnya memiliki kontrol yang lebih dari para manajer tersebut. Dan ada manajer sering menerima bonus untuk mengakuisisi perusahaan lain. Selain itu, gaji mereka sering berhubungan positif dengan ukuran perusahaan mereka. Akhirnya, petisi manajer juga terkait dengan ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan meningkat dengan akuisisi. Dan manajer cenderung untuk terlihat baik pada akuisisi, mungkin bahkan dengan MPV yang negatif. Teori keaganan ini menjelaskan bahwa manajer memiliki sebagian kecil saham perusahaan mereka dan memiliki sedikit insentif untuk berperilaku secara bertanggung jawab karena sebagian besar kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham lainnya. Dan manajer perusahaan besar cenderung memiliki minat persentase yang lebih kecil di saham perusahaan mereka daripada manajer yang dari perusahaan kecil. Jadi persentase ini besar dari perusahaan besar yang diperolehnya. Dengan demikian, kegagalan merger dari perusahaan pembeli saham yang besar mungkin karena persentase kepemilikan kecil dari manajer tersebut. Selanjutnya itu manajer target perusahaan. Berfokus pada manajer perusahaan yang memperoleh dan menemukan bahwa para manajer
Ini terkadang membuat lebih banyak akuisisi yang seharusnya. Namun pemegang saham perusahaan memiliki sasaran pada waktu pengendalian manajer. Meskipun ada banyak cara bahwa manajer dari perusahaan sasaran dapat menempatkan diri di depan pemegang saham tersebut, ada dua hal yang menonjol di sini, yaitu pertama, karena premi yang positif. Pengambil alihan bermanfaat bagi pemegang saham target. Namun jika manajer dipecat setelah perusahaan mereka memperoleh NPV tersebut karena mungkin menolak pengambilan alihan. Taktik yang digunakan ini untuk melawan pengambil alihan umumnya disebut taktik defensif, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Alasan kedua yang menonjol yaitu manajer yang tidak dapat menghindari pengambil alihan dapat tawar-menawar dengan penawar dengan mendapatkan kesempatan yang baik untuk diri mereka sendiri dengan mengorbankan pemegang saham mereka yang lain. Selanjutnya itu bentuk-bentuk pajak dari akuisisi. Di sini ada transaksi bebas pajak dan transaksi kena pajak. Jadi jika satu perusahaan membeli atau transaksi dapat dikenakan pajak atau bebas pajak. Pertama itu transaksi bebas pajak. Dalam transaksi kena pajak ini, para pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi dianggap telah menjual saham mereka, dan modal mereka memiliki keuntungan atau kerugian yang mereka sadari akan dikenakan pajak. Jadi dalam transaksi kena pajak yang dinilai dari aset perusahaan penjual dapat dinilai kembali seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berikut selanjutnya yaitu transaksi kena pajak. Transaksi bebas pajak akuisisi para pemegang saham telah ditukar dengan saham lama mereka untuk yang baru dari nilai yang sama, dan mereka tidak mengalami keuntungan modal atau kerugian. Dan dalam akuisisi bebas pajak, aset tidak dinilai kembali. Selanjutnya itu akuntansi untuk akuisisi. Ketika satu perusahaan mengakuisisi, pembeli menggunakan metode pembelian, yaitu metode mensyaratkan bahwa aset perusahaan mengakuisisi yang dilaporkan pada nilai pasar wajar pada buku perusahaan mengakuisisi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun dasar biaya baru untuk aset yang diperoleh. Dalam pembelian, istilah akuntansi yaitu goodwill. Goodwill ini adalah kelebihan dari harga pembelian atas jumlah nilai pasar yang wajar dari aset individu yang diperoleh. Contohnya yaitu, misalkan perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, dan terciptalah perusahaan baru yaitu perusahaan AB. Perusahaan posisi keuangan A dan perusahaan B pada tanggal akuisisi ditunjukkan pada tabel 297. Jadi dalam buku perusahaan B pada tanggal akuisisi yaitu 10 juta. Dan jumlahnya sebesar 8 juta dalam bangunan dan 2 juta tunai. Namun seorang penilai menyatakan bahwa jumlah pasar yang adil dalam nilai bangunan individu ini adalah 14 juta. Dengan 2 juta tunai
jumlah pasar nilai aset individu di perusahaan B adalah 16 juta. Jadi mewakili nilai yang akan diterima jika perusahaan dilikuidasi dengan menjual aset individu secara terpisah. Jadi teman-teman dapat melihat contohnya itu pada tabel 29.7. Selanjutnya itu going private and leveraged buyout. Transaksi going private dan leveraged buyout ini memiliki banyak kesamaan dengan merger dan bermanfaat untuk membahas, dan sangat bermanfaat jika kita membahasnya. Jadi sebuah perusahaan publik pribadi biasanya terdiri dari manajemen yang ada membeli persediaan. Sebagai akibatnya saham perusahaan diambil dari pasar. Jika perdagangan saham itu dihapuskan dan tidak lagi diperdagangkan, dengan demikian dalam transaksi privat para manajer saham perusahaan publik dipaksa untuk menerima uang tunai untuk saham mereka. Jadi going private transaction ini sering dibeli dengan leverage atau LBO. Dalam leverage, pembelian harga penawaran tunai dibiayai dengan sejumlah besar hutang. Bagian dari banding LBO ini adalah bahwa pengaturan tersebut membutuhkan modal ekuitas yang kecil. Ada dua alasan umum yang diberikan untuk menciptakan nilai dalam LBO ini, yaitu pertama, hutang ekstra memberikan pengurangan pajak. Maksudnya yaitu mengarah kepada peningkatan dalam nilai-nilai perusahaan. Kebanyakan LBO berpusat di sekitar perusahaan dengan pendapatan stabil dan rendah dan hutang yang rendah. Sedangkan LBO dapat mudah meningkatkan hutang perusahaan ke tingkat optimal. Sedangkan alasan kedua yaitu peningkatan efisiensi yang sering dijelaskan dalam hal manajer menjadi pemilik di bawah LBO yang memberikan insentif untuk bekerja keras. Jadi untuk ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa LBO secara rata-rata menciptakan nilai. Pertama, premium positif. Seperti halnya dengan manajer, menyiratkan bahwa menjual akan mendapatkan manfaat. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa LBO yang akhirnya go public menghasilkan pengembalian yang tinggi untuk manajemen. Akhirnya penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja operasi meningkat setelah LBO. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya percaya diri akan nilai kreasi karena peneliti kesulitan untuk mendapatkan data tentang LBO yang ada di publik, yang tidak dimasukkan dalam publik. Jika LBO ini umumnya merusak nilai, jadi sampai perusahaan yang go public akan terjadi bias terlepas dari kinerja rata-rata perusahaan yang melakukan LBO. Dan kita dapat yakin akan satu hal, karena pengaruh LBO ini besar dan akan memiliki risiko yang sangat besar juga. Selanjutnya yaitu divestasi. Di sini ada 3 yaitu penjualan, berputar, dan mengukir. Pertama yaitu penjualan. Jenis divestasi yang paling dasar yaitu penjualan divisi, unit bisnis, segmen, atau mengatur aset ke perusahaan lain.
umumnya tidak selalu membayar tunai dengan sejumlah alasan yang disediakan. Yang pertama, alasannya yaitu bahwa mereka menganggap penjualan aset sebagai pertahanan terhadap pengambil alihan yang bermusuhan. Ini ditunjukkan bahwa hal ini sering meningkatkan penjualan yang berfokus kepada perusahaan, yang mengarah ke nilai keseluruhan yang lebih besar untuk si penjual. Alasan kedua yaitu penjualan aset menyediakan uang tunai yang diperlukan untuk perusahaan-perusahaan yang likuiditasnya berkurang. Yang ketiga yaitu kurangnya data tentang segmen bisnis individu yang membuat perusahaan besar memiliki beragam kesulitan untuk menilai. Jadi investor dapat mendiskontokan nilai keseluruhan perusahaan karena kekurangan transparansi. Alasan keempat yaitu perusahaan mungkin hanya ingin menjual dengan tidak menguntungkan divisi. Namun divisi yang tidak menguntungkan cenderung memiliki nilai yang rendah kepada siapapun. Jadi sebuah divisi harus dijual hanya jika nilainya lebih besar kepada pembeli daripada kepada penjual. Selanjutnya yaitu berputar. Dalam spin-off, perusahaan induk mengubah divisi menjadi entitas yang berpisah dan mendistribusikan saham dalam entitas kepada pemegang saham induk. Spin-off ini berada dari penjualan setidaknya dua arah. Pertama yaitu perusahaan induk tidak menerima uang tunai dari spin-off. Yang kedua, pemegang saham awal dari divisi permintaan adalah sama dengan pemegang saham induk. Sebaliknya, pembeli adalah aksi jual kemungkinan besar perusahaan lain. Namun, karena saham divisi diperdagangkan secara publik, setelah spin-off, identitas pemegang saham akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, dengan demikian, manajer divisi mungkin memilih lebih sedikit hubungan antara upaya mereka dalam penilaian saham. Setelah spin-off, manajer dapat diberikan saham di perusahaan anak. Upaya manajer harus secara langsung memengaruhi pergerakan harga saham dalam perusahaan anak. Dan yang terakhir yaitu konsekuensi pajak dari spin-off umumnya lebih baik daripada penjualan karena perusahaan induk tidak menerima uang tunai dari spin-off. Selanjutnya itu mengukir. Dalam perusahaan carve-out, perusahaan mengubah divisi menjadi entitas yang terpisah dan kemudian menjual saham dan dibagikan ke publik. Umumnya perusahaan induk itu memiliki minat yang lebih besar dalam divisi. Transaksi ini mirip dengan spin-off. Dan 3 manfaat pertama terdaftar dalam spin-off berlaku untuk mengukir juga. Namun ada perbedaan besar dalam perusahaan menerima uang tunai dari mengukir, tetapi bukan dari spin-off. Penerimaan uang tunai ini bisa baik atau buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau komentar atau yang lain dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.